Bereskan masalahmu dengan perempuan yang kau hamili. Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah film action yang dirilis pada tahun 2024, berjudul The Shadows Trace. Film ini akan bercerita tentang seorang agen pembunuh bayaran bernama 13 yang dipaksa beristirahat oleh organisasi tempat ia bekerja setelah ia gagal dalam menjalankan misinya. Di saat istirahat itulah, 13 mulai dekat dengan seorang anak yang baru saja ditinggal oleh ibunya. Dan ketika anak itu menghilang secara misterius, 13 akhirnya memutuskan untuk mencari anak itu, meskipun ia tahu kalau ia akan berhadapan dengan kelompok kriminal yang sangat berbahaya di kota itu. Namun seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan memperlihatkan Kenjiro, salah satu anak buah Yakuza pimpinan Yoshinori yang sedang berjaga-jaga. Di malam itu, kelompok mereka mendengar kalau akan ada serangan dari sebuah organisasi rahasia yang mematikan yang diberi nama Shinokage atau The Shadows. Shinokage. Kenjiro berusaha memberitahu sang pimpinan seberapa bahayanya Shinokage. Namun pada saat itu, Yoshinori malah terlihat tak peduli sedikit pun dan memerintahkan agar membawakan seorang geisha ke hadapannya. Sayangnya, saat sedang berduaan dengan si geisha, seseorang tiba-tiba datang dari belakang dan langsung menebas leher Yoshinori hingga hampir putus. Melihat itu, geisha yang ketakutan spontan berteriak hingga membuat Kenjiro dan yang lainnya berkumpul dan mengepung tempat itu. Mendapati keadaan Yoshinori yang mengenaskan, Kenjiro pun memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa seluruh sudut ruangan itu. Namun tak lama kemudian, sosok misterius yang mereka cari tiba-tiba berada di sana dan dengan cepat menghabisi mereka semua kecuali Kenjiro yang berhasil menghindar. Kini Kenjiro harus menghadapi orang misterius itu sendirian. Sampai suatu ketika, geisha yang ketakutan tadi tak sengaja menjadi korban, lalu membuat si orang misterius menjadi tak fokus dan berhasil dilumpuhkan. Saat topengnya dibuka, ternyata sosok itu merupakan seorang perempuan dengan nama kode 13. Belum selesai dengan rasa terkejutnya, Kenjiro kembali mendapat serangan dari seseorang yang merupakan teman sekaligus guru dari 13 yang bernama Umbra. Dengan menggunakan granat paku, Umbra berhasil menghabisi seluruh pasukan Yakuza yang tersisa lalu bertarung dengan Kenjiro. Kenjiro yang kelelahan akhirnya berhasil dibuat tak berdaya. Dan sebelum menghabisi Kenjiro, Umbra mengaku kalau ia dibayar untuk tak menyisakan klan Yoshinori termasuk juga Kenjiro oleh seseorang yang tak pernah disebutkan. Setelah Kenjiro tak bernyawa, Umbra menghampiri dan membangunkan 13, lalu memberitahu kalau misi mereka telah selesai dan menyuruh 13 untuk segera berkemas lalu pergi dari sana. Saat di dalam mobil, Umbra sedikit memarahi 13 karena ia hampir menggagalkan misi mereka akibat 13 yang kehilangan fokusnya saat menghadapi Kenjiro. Tapi saya berhasil menetralisir target utama dan yang lainnya Kamu terkompromi. Dan karena itu pula, Umbra memerintahkan 13 untuk beristirahat beberapa waktu sambil menunggu perintah berikutnya. Dengar 13, menyelesaikan misi hingga tuntas.
Itu adalah tujuan hidup kita. Singkat cerita, beberapa hari berlalu tanpa kabar atau perintah baru dari Umbra. Bahkan saat 13 berusaha menghubungi pihak The Shadows, ia sama sekali tak mendapat jawaban apapun dan hanya diminta untuk menunggu kabar selanjutnya. Sebutkan kepentinganmu, Operator 13. Menunggu instruksi dari instruktur Umbra. Ketika 13 kembali ke rumah susun tempat ia tinggal, ia sempat melihat tetangga yang bernama Monji sedang berusaha merawat ibunya yang sedang sakit. Mama ketemu sama dia lagi. Mama udah janji gak mau kerja sama dia lagi, Ma. Lalu beberapa jam kemudian, saat 13 sedang beristirahat, ia mendengar keributan dari kamar Monji yang saat itu didatangi oleh orang-orang yang tak dikenal. Namun karena merasa itu bukan urusannya, 13 pun berusaha tak mempedulikan keributan itu. Di hari berikutnya, saat ingin pergi, ia melihat ada keramaian yang bersumber dari kamar Monji. Lalu mendengar kalau ibu Monji telah dinyatakan meninggal dunia oleh seorang polisi bernama Prasetyo. Kalau ada apa-apa cari aku, ya. Masuk sana. Malamnya, karena merasa kasihan, 13 pun akhirnya membelikan makanan untuk Monji yang kini harus tinggal sendiri. Sambil menahan tangis, Monji bercerita kalau ibunya sengaja dibuat ketergantungan obat-obatan oleh seseorang bernama Haga. Dan karena itu pula, ia berniat untuk membalas dendam. Tapi Haga pukulin aku. Di hari berikutnya, saat ingin memeriksa keadaan Monji, 13 malah bertemu dengan Jackie yang ditugaskan oleh Haga untuk menghilangkan semua barang bukti yang mungkin tertinggal di unit yang Monji tempati. Monji, mana dia? Dan dengan kemampuan yang ia miliki, 13 pun dengan mudah melumpuhkan Jackie, lalu memaksa pria itu untuk mengantarnya menemui Haga. Dalam perjalanan, Jackie memberitahu kalau Haga tak pernah bekerja sendirian, karena di belakang Haga ada pria bernama Aril yang merupakan anak dari calon gubernur bernama Bening Suara. Lalu ada juga Prasetyo yang merupakan seorang polisi yang pernah 13 temui. No. Bapak sama anak sama aja. Tak beberapa lama, mereka pun akhirnya sampai di klub malam milik Haga. Karena takut terjadi apa-apa pada Monji, 13 pun meminta Jackie untuk membantunya menemukan anak itu. Namun jika mereka ingin masuk dengan mudah, Jackie meminta agar 13 berpura-pura menjadi calon pelayan Haga. Saat berada di dalam, mereka pun bertemu dengan Soriah, wanita yang ditugaskan untuk menjaga klub malam itu. Sorry ya, maaf. Bos Haga di mana ya? Setelah memeriksa 13, Soriah pun pergi menemui Haga. Dan dari sanalah, 13 diam-diam mengikuti wanita itu hingga ia akhirnya bertemu dengan Haga. Mana Monji? Saat ditanyai tentang masalah Monji, Haga sama sekali tak mau mengatakan apapun. Malahan, ia berusaha menyerang 13. Pertarungan mereka berdua pun berlangsung sengit. Dan walau tanpa peralatan yang biasa ia gunakan, 13 tetap berhasil menghabisi Haga hingga membuat Soriah menjadi marah serta menyebabkan kekacauan di klub malam itu. Lalu karena tak menemukan petunjuk apapun mengenai Monji, jadi 13 memutuskan untuk pergi dari sana. Apalagi polisi juga mulai berdatangan dan mengepung tempat itu. Dalam pelariannya, 13 memberitahu kalau kini Jackie bisa saja menjadi target. Dan karena takut akan kemarahan Aril dan Prasetyo atas kematian Haga, Jackie pun menurunkan 13 di tengah jalan lalu memutuskan untuk tetap pulang ke rumahnya. Aku perlu bantuan kamu untuk cari Monji. Bukan urusan gua. Di sisi lain, Prasetyo yang bersedih atas kehilangan Haga langsung menghubungi Aril dan memberitahu kalau ia pernah melihat 13 sebelumnya. Dan karena masalahnya semakin membesar, Bening pun memerintahkan sang anak untuk membereskan semuanya. Karena ia takut
jika masalah itu bisa menurunkan elektabilitasnya sebagai seorang calon gubernur. Selesaikan semuanya. Lalu karena kesal dengan situasi yang terjadi, Ariel pun melampiaskannya ke Monji yang ternyata telah ia sekap di rumahnya. Shin berpindah sejenak ke hutan Kamboja, tempat di mana Umra sedang menjalankan misinya. Dalam misi kali itu, ia dibantu oleh Troika untuk menghabisi sebuah kelompok yang diketuai oleh Volver, salah satu mantan dari kelompok The Shadows sekaligus adik dari Umbra. Alasan Volver keluar adalah karena ia mengandung. Namun karena keputusan itu pula, ia pun harus rela menjadi target oleh organisasi tempat ia bekerja dulu. Umbra yang mendengar itu tak sampai hati membunuh adiknya sendiri. Namun sayangnya, Troika yang datang dari belakang langsung membunuh Volver tanpa belas kasihan. Kembali ke Jackie. Saat sedang merawat sang nenek yang sedang sakit, ia diserang oleh Pras bersama anak buahnya. Namun di saat yang bersamaan, 13 yang sudah tahu itu akan terjadi langsung datang ke sana untuk membantu Jackie. Satu persatu anak buah Prasetyo berhasil dikalahkan. Namun saat ingin menangkap Pras dan menanyai keberadaan Monji, pria itu berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Lalu karena tak ingin Pras lepas begitu saja, 13 pun langsung mengejarnya menggunakan motor. Sayangnya, Prasetyo kabur ke rumah Ariel hingga membuat 13 dengan mudah tertangkap. Namun sebelum 13 kehabisan tenaga dan dibuat tak sadarkan diri, ia masih sempat menghabisi Prasetyo dengan brutal. Shin berpindah sejenak ke Umbra, Troika, dan satu petinggi The Shadows dengan namaku The Handler. Dalam perjalanan pulang, Handler memberitahu kalau ada keributan yang dibuat oleh anggota mereka yang tak lain adalah 13. Now their bodies all over Jakarta. Lalu karena tak ingin organisasi mereka terekspos akibat ulah 13, maka mereka pun ditugaskan untuk melenyapkan anak itu secepat mungkin. She was your responsibility, but now it became ours. We're catching the next flight. Kembali ke 13. Setelah cukup lama tak sadarkan diri, ia akhirnya terbangun dengan tangan yang terikat. Lalu tak lama kemudian, Ariel dan Soriah yang tampak begitu kesal langsung menyiksa dirinya. Namun sebelum 13 benar-benar dibunuh, Bening datang mencegah anaknya itu lalu memberitahu kalau mereka lebih baik memanfaatkan 13 sebagai anak buah mereka. Siapapun dia bisa berguna buat kita. Apalagi, besok mereka akan melakukan transaksi dengan pengedar narkoba asal Arab yang bernama Kabil. Dengan kemampuan yang 13 miliki, Bening berniat untuk menghabisi seluruh pasukan Kabil. Dan selama Monji masih di tangan mereka, maka 13 tak akan bisa menolak kesepakatan itu. Selama anak laki-laki itu sama kita, dia pasti nurut. Sedangkan Ariel, yang juga tak bisa melawan ayahnya, dengan terpaksa mengikuti rencana itu, lalu menyerahkan Jackie serta Monji yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Singkat cerita, keesokan harinya, rombongan Bening akhirnya pergi menemui Kabil untuk membeli barang yang dijanjikan. Namun sebelum transaksi benar-benar dilakukan, Jackie yang menyadari kalau Monji telah tiada langsung berteriak memberitahu 13. Monji mati! Monji mati! Hingga pada akhirnya, teriakan itu membuat kelompok Kabil maupun Bening mulai saling tembak. Dalam aksi itu korban pertamanya adalah Bening sendiri. Lalu setelah melihat ayahnya dihabisi, Ariel menjadi sangat marah hingga pasukan Kabil pun berhasil dihabisi semua. Setelah melihat musuh yang tersisa hanya Ariel, 13 pun memulai penyerangannya, sementara Jackie sendiri bersembunyi sambil membawa mayat Monji. Dalam pertarungan sengit mereka itu, 13 juga akhirnya berhasil menghabisi Ariel dengan brutal. Lalu saat Soriah ingin menembak dirinya,
Jackie datang dan langsung menabrak Soriah hingga tak bernyawa. Setelah semua kekacauan itu, Jackie pun mengajak 13 untuk pergi dari sana dan menguburkan Monji dengan layak. Namun sayangnya, di tengah perjalanan, mobil mereka terlibat kecelakaan hingga membuat Jackie dan 13 tak sadarkan diri. Saat terbangun lagi, ternyata kecelakaan itu adalah ulah dari Handler, Troika, dan juga Umbra, di mana terlihat jelas kalau Handler begitu kesal dengan kekacauan yang telah 13 lakukan. Sebelum Umbra ditugaskan untuk menembaknya, Jackie mengorbankan dirinya sendiri sampai akhirnya 13 berhasil keluar dari sana. Troika pun ditugaskan untuk mengejar dan menghabisi 13. Namun meski tanpa peralatan apapun dan hanya bermodalkan senjata yang ia temui saat itu, 13 tetap mampu untuk menghabisi Troika. Tak lama kemudian, kini giliran Umbra yang terpaksa turun tangan. Pertarungan antara guru dan murid itu pun berlangsung cukup sengit, sampai pada akhirnya 13 berhasil mengaktifkan granat paku yang Umbra bawa hingga ledakannya menyebabkan sang guru terluka parah. Di sisi lain, Handler memanfaatkan kesempatan itu dan berniat untuk membunuh 13. Namun di saat-saat terakhirnya, Umbra pun lebih memilih untuk membantu 13 dengan menyerang Handler. Lalu sebelum benar-benar meninggal dunia, Umbra pun memberitahu kalau nama asli 13 sebenarnya adalah Nomi. Di akhir cerita, ketika sedang menguburkan Monji, Nomi kembali diserang oleh anggota The Shadows dari kelompok lain dengan kode 14, di mana 14 berniat mengambil nama 13 yang disandang Nomi, karena itu merupakan tingkatan kekuatan dari para anggota The Shadows. Aku bunuh kamu sekarang. Aku naik jadi 13. Cocok ya? Namun sebelum ia berhasil melakukannya, seorang pria tiba-tiba datang menyelamatkan Nomi hingga membuat 14 mengurungkan niatnya. Dan pria yang menyelamatkan Nomi adalah Master Burai, atau dulunya ia merupakan guru dari Umbra. Master Burai? Setelah mengetahui apa yang Nomi lakukan, organisasi The Shadows pasti tak akan tinggal diam. Dan sebelum terjadi apa-apa pada Nomi, Master Burai memutuskan untuk menjaga dan melatih Nomi menjadi mesin pembunuh yang paling ditakuti. Begitulah akhir dari film The Shadows Trace. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.